Apakah kunut adalah bid'ah yang harus diingkari, atau kunut adalah masalah khilafiyah yang tidak perlu diingkari? Dari kajian menuju perubahan. Berbicara masalah kunut tentunya bukan hal baru dalam khazanah keilmuan Islam. Para ulama salaf kita telah banyak berbicara masalah kunut ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait kunut yang akan kita bicarakan. Kunut yang kita bicarakan tentunya bukan masalah kunut nazilah, karena kalau kunut nazilah ini para ulama bersepakat bahwa kunut nazilah disyariatkan. Nah, yang akan kita bicarakan adalah kunut subuh. Apakah kunut subuh ini disyariatkan atau tidak disyariatkan? Kalau disyariatkan, apa hukumnya? Nah, kita ambil contoh misalnya 4 mazhab besar, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ketika berbicara masalah kunut subuh, mereka berbeda pendapat. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa kunut subuh itu disyariatkan dan itu sunnah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat kapan waktu kunutnya. Apakah kunutnya setelah ruku, sebagaimana ini pendapat mazhab Syafi'i, atau sebelum ruku, yang itu merupakan pendapat mazhab Maliki. Nah, sedangkan dua mazhab yang lainnya, yaitu mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Nah, masing-masing pendapat ini tentunya memiliki dalil. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang mengatakan kunut subuh ini disyariatkan, bahkan mereka mengatakan sunnah, dan mazhab Syafi'i bahkan mengatakan apabila seorang tidak melakukan kunut maka perlu di akhir sujud sahwi. Akan tetapi mazhab Maliki mengatakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Nah, dalil yang pertama yang mereka bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas. Nah, kalau kita lihat hadis-hadis yang berbicara terkait kunut ini banyak diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang beliau adalah khodim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Nah, Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari membawakan satu bab yang beliau namai dengan bab al-kunut ba'da ruku wa qablahu. Kunut setelah ruku atau sebelum ruku. Nah, dan Imam Al-Bukhari sebagaimana yang kita ketahui, ketika beliau membawakan bab dalam kitabnya ini menunjukkan pendapat fikihnya. Nah, dalam hal ini Imam Al-Bukhari mengatakan al-kunut ba'dahu au ba'da ruku au qablahu. Jadi menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa kunut itu pada dasarnya ada. Akan tetapi kunut ini setelah ruku atau sebelum ruku. Nah, ini juga yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Yang pertama adalah hadis Anas, bahwasanya Anas bin Malik pernah ditanya, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut di waktu subuh? Maka Anas bin Malik mengatakan na'am. Aku nata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi subuh, faqala na'am. Kemudian ditanya ba'da ruku, kemudian Anas bin Malik mengatakan ba'da ruku yasiran. Apakah kunutnya itu setelah ruku? Maka Anas bin Malik mengatakan setelah ruku yasiran. Nah, mazhab Maliki memahami hadis ini dengan mafhumnya, berarti kalau mantuknya ba'da ruku yasiran, ba'da ruku sedikit, berarti sebelum ruku kasiran, banyak. Nah, itulah yang menjadi dasar mazhab Maliki bahwa kunut itu sebelum ruku, bukan setelah ruku. Nah, berbeda dengan yang dipahami oleh mazhab Syafi'i. Nah, kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i bahwa kunut subuh itu disyariatkan adalah hadis Anas juga yang ada dalam Bukhari juga, bahwasanya seseorang bertanya kepada Anas bin Malik, kapan kunut itu dilakukan? Kemudian Anas bin Malik mengatakan qabla ruku, sebelum ruku. Kemudian orang ini mengatakan kembali bahwasanya akan tetapi wahai Anas bin Malik, seseorang fulan mengatakan bahwasanya engkau mengatakan bahwa kunut itu bukan sebelum ruku, akan tetapi setelah ruku. Orang ini konfirmasi kepada sahabat Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik mengatakan kadzaba, dia berdusta, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut setelah ruku itu selama 1 bulan, kata Anas bin Malik. Nah, ini juga dijadikan dalil. Nah, dalil yang paling kuat menurut mazhab ini adalah kenapa kunut itu disyariatkan ketika sholat subuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, ya, yang mengatakan bahwasanya mazala an-nabi yaknutu hatta faraqad dunya. Nabi itu senantiasa kunut di waktu subuh sampai meninggalkan, berpisah dengan dunia. Artinya sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Nah, hadis ini dikuatkan oleh beberapa ulama tentunya yang menguatkan
tentang disyariatkannya kunut subuh ini. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi, kemudian Imam Hakim, kemudian Imam Al-Baihaqi, kemudian Imam Ibnu Daqiq. Ini yang menguatkan, yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Nah, kalau hadis ini sahih, maka ini jelas, ya, ini sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut subuh sampai meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar, kemudian Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif, sehingga ketika hadis ini dhaif maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dasar dalam menetapkan kunut subuh itu. Nah, kemudian mazhab Maliki, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mengatakan bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berbicara terkait dengan kunut itu berbicara pada masalah kunut nazilah. Nah, kemudian dikuatkan dengan riwayat dari sahabat Thariq bin Asyam Al-Asja'i yang anaknya suatu saat bertanya, apakah wahai Abi, engkau sholat bersama Nabi, kemudian bersama Khulafa Rasyidin, bersama Abu Bakar, bersama Umar, kemudian bersama Utsman, kemudian bersama Ali, apakah mereka kunut di waktu subuh? Kemudian sahabat Thariq bin Asyam Al-Asja'i ini mengatakan, ay bunayya muhdas, wahai anakku, itu adalah perkara baru. Nah, akan tetapi kalau kita lihat tadi sahabat Anas ketika ditanya apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut waktu subuh, Anas bin Malik mengatakan, naam. Ini menetapkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut. Terlepas apakah kunutnya itu didawamkan atau kunutnya itu adalah kunut nazilah. Jadi sahabat Anas menetapkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kunut di waktu subuh. Akan tetapi dalam riwayat ini sahabat Thariq bin Asyam Al-Asja'i mengatakan muhdas, itu perkara baru. Artinya sahabat ini mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan, tidak pernah kunut. Nah, tentu sementara dalam riwayat Thariq bin Asyam Al-Asja'i ini dikatakan bahwa itu adalah perkara baru. Sehingga inilah yang menjadi dalil, yang menjadi dasar bagi mazhab Hanafi dan mazhab Hambali untuk mengatakan bahwasanya kunut subuh itu tidak disyariatkan. Bahkan sebagian ulama, ya, diantaranya ulama-ulama mutakhirin, Syekh bin Baz, kemudian Syekh Mukbil mengatakan bahwa kunut subuh ini adalah bid'ah dengan dasar riwayat ini yang mengatakan ay bunayya muhdas. Saudaraku yang terpelajar, kalau kita lihat masing-masing pendapat dari 4 mazhab tersebut berdasarkan pada dalil, berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kunut subuh ini adalah bid'ah yang harus diingkari, atau kunut subuh ini adalah masalah khilafiyah yang tidak perlu diingkari. Nah, kalau kita lihat kepada ta'rif definisi Imam Asy-Syatibi dalam bid'ah ini, Imam Asy-Syatibi menjelaskan bahwa bid'ah itu adalah thariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syariah. Suatu cara dalam agama yang menyerupai syariat. Yuqsad bisuluk 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud. Yang dimaksudkan dengan melakukan satu ibadah tadi, yang dimaksudkan dengan menempuh cara tadi untuk al-mubalaghah fi ta'abbud, untuk berlebihan dalam beribadah. Nah, kalau kita lihat masalah kunut ini, apakah ada unsur mubalaghahnya dalam beribadah? Apakah ini termasuk al-mubalaghah fi ta'abbud? Kalau seandainya kunut ini masuk dalam unsur al-mubalaghah fi ta'abbud, maka iya, itu menjadi bid'ah sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Asy-Syatibi. Tapi kalau kunut subuh ini tidak ada unsur mubalaghah fi ta'abbudnya, ya, maka itu tidak termasuk ke dalam bid'ah dalam definisi Imam Asy-Syatibi, ya. Terlebih lagi ini berdasarkan dalil, walaupun dalil ini diperdebatkan tadi, diperdebatkan. Nah, kemudian juga ada satu kaidah yang mengatakan la yunkaru al-mukhtalafu fi wa innama yunkaru al-mujma'u alaih. Ya, sesuatu yang menjadi masalah khilafiyah yang ranahnya ranah ijtihad, maka itu tidak boleh diingkari. Akan tetapi sesuatu yang menjadi ijma, maka itulah yang harus diingkari. Nah, dalam hal ini apakah kunut itu disyariatkan atau tidak disyariatkan? Masing-masing pendapat berdasarkan kepada dalil, dan tentunya ini menjadi masalah khilafiyah. Mazhab Hanafi dan mazhab Hambali berijtihad dengan dalilnya, dan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i juga berijtihad dengan dalilnya. Sehingga Allah Ta'ala alam, saya melihat bahwa ini termasuk masalah khilafiyah, sehingga masalah khilafiyah seperti ini tidak boleh diingkari, apalagi kita hidup di Indonesia yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafi'i. Tentunya mereka akan melakukan kunut ketika mereka sholat subuh. Maka kita tidak perlu mengingkari orang-orang yang kunut ketika sholat subuh. Kalau kita meyakini bahwa kunut itu tidak disyariatkan,
maka ketika kita sholat, maka kita tidak melakukan kunut. Akan tetapi ketika kita menjadi makmum, ya, menjadi makmum dan kemudian imam itu melakukan kunut ketika sholat subuh, maka kita boleh untuk mengikuti imam, ya, mengangkat kedua tangan kita dan mengaminkan, atau kita memilih untuk tidak mengangkat tangan dan tidak mengaminkan, dan keduanya tidak membatalkan sholat kita, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.